Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Fadina dengan NIM G7012411. Saya dari kelas C. Saya adalah praktikum analisis farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas pendahuluan pada percobaan keempat, yaitu identifikasi parasetamol menggunakan kromatografi lapis tipis. Nah, jadi apa prinsip dasar dari kromatografi lapis tipis tersebut dan apa fungsi dari fase diam dan fase gerak? Nah, jadi kromatografi lapis tipis ini dia itu bekerja berdasarkan kecepatan gerak molekul di antara dua fase. Nah, fasenya ini apa? Fasenya adalah fase diam dan fase gerak. Dimana fase diam ini dia contohnya seperti silika gel. Nah, silika gel ini dia itu bersifat polar. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menahan senyawa atau molekul yang sifatnya itu mirip dengan silika gelnya. Jadi kalau senyawanya ini bersifat polar, maka dia akan bisa tertahan oleh fase diam dari silika gel ini. Kemudian ada yang namanya fase gerak. Fase gerak ini adalah cairan yang membawa molekul untuk naik ke atas. Nah, hasilnya nanti senyawa yang suka pelarut itu akan dibawa naik ke atas oleh fase gerak, sedangkan senyawa yang sifatnya itu polar atau yang sifatnya itu mirip dengan fase diam, dia akan tertahan di bawah. Terus yang kedua, mengapa nilai RF digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa dan apa saja syarat agar sampel dan baku itu valid? Nah, RF ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa untuk menunjukkan perbandingan antara jarak tempuh noda dan jarak tempuh pelarut. Karena kenapa? Setiap molekul ini itu mempunyai daya ikat berbeda terhadap fase diam, dan dia juga memiliki daya larut yang berbeda terhadap fase gerak. Makanya digunakan retention factor ini. Kemudian apa saja syarat agar sampel dan bakunya itu valid? Yang pertama, dampingnya itu harus sama, kemudian eluen atau fase geraknya itu juga harus sama, dan yang ketiga adalah kondisi lingkungannya itu harus identik. Kemudian yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi nilai RF? Nah, jadi faktor yang pertama mempengaruhi nilai RF itu adalah ketebalan lempeng atau ketebalan fase diam, dimana semakin tidak rata ketebalan maka semakin tidak konsisten pergerakan nodanya. Kemudian yang kedua adalah kejenuhan kamar KLT. Nah, ketika kamar KLT ini tidak jenuh, maka RF ini nilainya juga tidak akurat. Kemudian adalah volume penotolan. Jadi kalau totolannya ini terlalu besar, itu maka LUN-nya ini tidak lurus untuk naik ke atas, sehingga si RF-nya ini dia sulit untuk ditentukan. Kemudian yang keempat, bagaimana rumus dari nilai RF itu dan apa makna jika RF sampel itu berbeda jauh dengan nilai RF bakunya. Nah, jadi rumus dari retention factor ini adalah jarak tempuh noda dibagi dengan jarak tempuh pelarut. Kemudian jika RF sampel itu berbeda jauh dengan baku, maka sampel tersebut karena senyawa yang sama dengan bakunya. Nah, perbedaan ini bisa kita lihat dengan sifat kepolarannya. Nah, sehingga interaksi mereka dengan fase diam dan fase geraknya itu tidak identik. Kemudian apa yang akan terjadi jika fase gerak yang digunakan itu terlalu polar dan terlalu non polar? Nah, jadi ketika fase geraknya ini terlalu polar, maka semua komponen senyawanya itu akan terbawa naik ke batas pelarut. Nah, sehingga nilai RF itu mendekati 1. Sedangkan jika dia terlalu non polar, maka LUN itu tidak mampu melawan gaya tarik dari fase diam terhadap senyawa. Akibatnya apa? Senyawa itu tetap tertinggal di titik penotolannya, sehingga nilai RF-nya itu mendekati 0.